Namanya orang yang masih kelas 3 SMA kan kadang masih nakal-nakalnya masih apa ya? Polos, Ya gitu ya. gitu. Terus kebetulan tahun 2018 dengan tahun sekarang kan ya bisa dibilang lumayan jauh berbeda ya Kak ya. Tapi tetap ada SKD. Nah, Hai rekan ASN, kembali lagi di Haba ASN bersama saya Aura yang hari ini akan mewawancarai Mas Aang Dwi Argo sebagai pengelola keuangan di Kantor Regional 13 BKN Banda Aceh. Yeay! Gimana kabarnya nih Mas Aang? alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Jadi sebagai sedikit background, Mas Aang ini dulunya alumni sekolah kedinasan. Ya, Mas ya, betul. alumni dari mana Mas kalau boleh tahu? Saya alumni dari PKN STAN Kak. Dari PKN STAN. STAN. Lulus tahun berapa Mas? Tahun 2021 kemarin lulus. Lulusnya Ya, 2021 kemarin. Berarti ujian masuknya di tahun 2018. 2018. Baik. Mungkin boleh perkenalan dulu nih Mas, backgroundnya apa, kemudian gimana ceritanya bisa sampai di posisi yang sekarang ini. Oke, baik. Nama saya Aang Dwi Argo, jabatan saya pengelola keuangan. Kenapa saya bisa sampai ke sini? Karena saya kan ikut sekolah kedinasan ya Kak. Jadi kan kalau sekolah dinas udah otomatis menjadi PNS nih. Nah, pilihan saya ngambil STAN karena ya mungkin yang banyak informasi dari situ saya. Mungkin itu sih. Oke. Dulu alasannya milih STAN apa Mas? Kalau alasan sih bermacam-macam ya. Kalau saya sih terutama karena emang nggak mau beban orang tua terkait biaya mungkin ya. Jadi terus pas tahu kawan saya ada yang keterima di STAN, saya tanya-tanya kayak mana sih masuknya, terus benefitnya apa gitu kan. Ya ini kedinasan gratis, terus nanti dapat kerja langsung diangkat. Wah itu langsung jadi tertarik saya. Padahal sebelumnya juga nggak kepikiran sama sekali apa itu STAN, apa itu kedinasan tuh nggak kepikiran. Jadi spontan aja gitu. Baik, berarti memang motivasinya agar tidak membebani orang tua ya Mas Aang ya. Bisa dibilang Luar seperti biasa sekali. Boleh di-share nggak Mas Aang, gimana nih pengalamannya waktu di tahun 2018 lalu? Gimana pengalaman Mas Aang dalam mengikuti sekolah kedinasan? Jadi kan sebelumnya kan saya juga belum tahu nih apa itu STAN. Jadi pas setelah saya tanya kawan-kawan kayak mana baru dikasih tahu ini loh les ini, terus belajar ini. Ya udah saya ikutin lah. Saya coba masuk ke bimbel tersebut, terus dikasih lah materi yang ya intinya kayak tes PNS gitulah, kayak mana soal-soalnya, terus saya belajar. Sebenarnya lumayan lama juga sih, bisa dibilang 4 sampai 6 bulan saya belajar. Cuman ya namanya orang yang masih kelas 3 SMA kan kadang masih nakal-nakalnya, masih apa ya, Polos, ya gitu ya. gitu, terus masih sibuk dengan ujian nasional lah dulu ya. Nah itu kemakan juga waktunya, jadi kayak nggak sempat ikut bimbel lah. Tapi ya alhamdulillahnya mungkin karena ini ya, pas di akhir-akhir itu saya nggak keterima di PTN, jadi kayak fokus lah di bimbel tersebut. Sebulan full saya fokus belajar sendiri sebelum SPMB gitu. Baik, berarti lebih kepepet juga ya Mas Aang ya. Lebih Gak gitu. keterima PTN tapi malah keterima di STAN rekan Iya. ASN, luar biasa. Oke, berarti persiapannya itu kira-kira 4 sampai 6 bulan ya Mas Aang? Iya, mulai mengenal itu 4 sampai 6 bulan lah, mulai mengenal itu ya. Tanpa itu STAN gimana syaratnya kayak gitu ya. Tapi bener-bener terjun ke bener-bener pengen itu ya kurang lebih sebulan 2 bulan itulah, karena ya pepet tadi. Pepet ya, kalau nggak ada pilihan lain memang akan lebih berusaha Iya, ya Mas gitu. ya. Mungkin itu. Baik, kalau boleh tahu nih apa aja sih yang Mas Aang persiapin untuk ujiannya? Kalau saya sendiri banyak belajar yang penting, karena soal-soal yang diujikan kan kita juga nggak bisa prediksi kayak mananya ya. Ya mungkin ada kayak contoh-contoh soal tahun lalu, tapi kan nggak menutup kemungkinan ada hal baru yang akan terjadi gitu kan. Makanya saya banyak mengerjakan soal tiap hari, ya minimal 1 soal lah tiap hari gitu kan lumayan juga tuh. Misalnya ngerjain soal matematika TPA atau TPI atau yang lain kayak SKD itu yang TWK
TPI itu bisa loh sehari sekali ngerjain soal gitu. Jadi lumayan menambah wawasan kita lah dalam mempersiapkan hal itu gitu. Baik, waktu itu yang Mas Aang fokuskan dalam mempersiapkan kelulusan ke PKN STAN itu apa aja nih Mas? Selain belajar materi tadi ya tentunya ya. Ya selain usaha dalam materi ya kita harus berdoa juga kan. Jadi ya mungkin bisa dibilang ini gimana ya, kayak cuma maunya pas kepepet doang. Itu kan doa lah, ya udah minta doa restu sama Bapak Ibu, ya minta doa sama Allah gitu kan, biar dipermudah segalanya gitu kan. Bisa juga belajar dengan kawan juga gitu kan, sharing biasanya kan apa yang kita pahami kadang tuh salah gitu, jadi pas ada kawan bisa dikoreksi gitu, bisa iya, jadi berarti ada kelompok belajarnya ya ada Mas Aang karena bimbel tadi kan ya gitu. Penting nggak kelompok belajar itu Mas Aang? Kata saya sih ini ya Kak, penting ya, soalnya informasi soal-soal yang sekiranya tahun itu bakal bukan keluar ya, tapi kisi-kisi lah gampangnya, teori materi-materi yang akan diujikan itu seperti apa, biasanya kawan-kawan juga cari-cari kan. Jadi saya juga nggak minim informasi gitu, walaupun kayak saya nyari mungkin ada kawan yang lebih nyari duluan kayak gitu. Jadi ya ada benefitnya lah, ada kelompok belajar itu bisa sharing-sharing gitu. Baik, mungkin boleh di-share Mas Aang di tahun 2018 lalu step-step ujiannya itu apa aja yang Mas Aang lewati? Nah, kebetulan tahun 2018 dengan tahun sekarang kan ya bisa dibilang lumayan jauh berbeda ya Kak ya. Tapi tetap ada SKD. Nah, bedanya kalau di saya itu kebetulan saya ngambil jurusan kebendaharaan negara. Jadi itu nggak ada tes fisik. Jadi sekali tes saya administrasi yang penting ya. Kalau udah lolos baru ngikutin SPMB, yaitu SKD-nya. CAT itu. Jadi ngerjain SKD itu TPA, TPI sama SKD tadi kan. SKD itu TWK, TKP sama TPI itu pas tahun 2018. Dan setelah itu ya udah dinyatakan lolos, saya langsung daftar ulang, dan kan pas daftar ulang itu validasi, verifikasi kayak dokumen-dokumen apakah valid gitu kan Kak. Jadi pas daftar ulang udah valid, ya sudah alhamdulillah keterima gitu jadi mahasiswa gitu. Baik, berarti tergantung dengan jurusannya juga ya Mas Aang ya. Kalau saya ngambil di bea cukai mungkin ada tes kesehatannya karena emang diwajibkan gitu. Baik, berarti gitu ya rekan ASN ya, sesuai dengan jurusannya, rekan ASN harus mempersiapkan apa yang nanti akan diujiankan. Baik itu cuma materi atau untuk di jurusan tertentu ada tes fisik, kesehatan juga ya Mas Aang ya. Ya, kebetulan tahun saya seperti itu. Mungkin kalau tahun ini ya mungkin akan sedikit tapi bisa dilihat informasi lebih lanjut di laman resminya aja lah ya, menurut sekolah kedinasan masing-masing. Baik. Kemudian nih Mas Aang itu kan berarti waktu itu sekali coba langsung lulus ya? Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Gitu. Ada tips and trick nggak untuk adik-adik rekan ASN mungkin nanti yang melihat, yang mungkin mau mencoba ujian seleksi sekolah kedinasan, kira-kira apa nih tips and triknya untuk bisa lulus juga seperti Mas Aang? Kalau tips and trick ya, khususnya kan tahun sekarang ada tes kayak tes kesehatan, psikotes sama wawancara gitu ya. Bisa dipersiapkan lebih matang seperti ya mungkin sering olahraga, terus ya buat fisiknya lah ya, terus ya sholat kayak batinnya juga disehatkan, terus wawancara kan biasanya kadang ada yang malu-malu, ada yang ini, nah mungkin bisa dilatih lah ya Kak. Terus ya jangan lupa belajar mengenai SKD tadi karena emang itu yang penentu pertama, dan jangan lupa administrasinya yang dokumen-dokumen itu bisa dipersiapkan mulai dari sekarang gitu kan, kayak ijazahnya, terus nilai rapotnya aman apa belum kayak gitu, bisa Kak di itu. Nah mungkin kalau tips belajar ya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa rekan-rekan memulai dengan mengerjakan 1 soal per hari, dan mungkin nanti kalau udah terbiasa akan lebih nyaman lagi, bisa 5 soal per hari, 10 soal per hari. Naik terus stepnya ya, Mas Aang ya. Jadi kalau emang awal-awal akan berat, tapi kalau udah terbiasa insya Allah akan diringankan lah ya. Dan bisa itu juga dengan kelompok belajar tadi ya Mas Aang ya. Bisa. Karena emang itu yang membantu kita untuk menghafal lebih ya. Karena kalau kita sekali belajar langsung semua, besok pasti lupa. Tapi kalau kita continue terus, itu insya Allah akan tertanam Kak. Jadi persiapan bisa dibilang matang lah di
dengan metode seperti itu gitu. Iya, kalau kata orang Jawa, alon-alon asal kelakon ya Mas ya, pelan-pelan asal jadi, gitu ya. Seperti itulah. Baik, mungkin ini terakhir nih Mas Aang. Ya gimana? Mungkin kan yang kita tahu, seperti juga motivasi Mas Aang di awalnya, memang sudah dikenal bahwa kalau kita ikut sekolah kedinasan, lulus jadi PNS, gitu ya Mas ya? Ya. Nah, Mas Aang gimana nih pengalamannya dari lulus sampai bisa masuk ke BKN itu gimana ceritanya Mas? Nah, jadi kan kalau kita di sekolah kedinasan kan setelah lulus jadi CPNS ya. Tapi tergantung instansinya. Kayak misalnya kalau STAN kan Kementerian Keuangan nih. Jadi setelah lulus itu jadi CPNS kosong. CPNS kosong itu maksudnya nanti bakal ditempatkan di mana gitu loh. Nah, itu tergantung kita yang milih. Tapi ya syaratnya harus nilainya aman kayak gitu kan. Nah, kalau kebetulan kalau di STAN itu kemarin nilai saya ya rata-rata lah ya Kak ya. Jadi kalau mau ngambil terlalu tinggi misalnya kayak Kementerian Keuangan itu kayaknya nanti dulu deh daripada saya kegeser yang lain gitu kan. Jadi saya ngambil kayak Kementerian Kesehatan gitu kan, Perhubungan. Nah, kebetulan BKN juga saya ngambil. Jadi kan ada 3 prioritas nih Kak tahun saya. Jadi saya memprioritaskan ketiga kementerian tersebut dan badan ini. Dan alhamdulillahnya dipanggil sama BKN. Karena kalau saya terlalu ngambil yang tinggi-tinggi, takutnya saya nggak kepilih dari 3 prioritas tadi, nggak kepilih. Jadi kayak kebuang ke mana gitu ya, mungkin pelosok lah atau ke ya mungkin saya nggak kepinginin gitu ya. Jadi saya cari yang benar-benar strategi lah ya Kak ya. Jadi kayak amannya gini, kayaknya nilai saya gitu. Jadi ya alhamdulillahnya dapat sini. Baik, Gitu. berarti walaupun udah lulus pun selama di perkuliahan kita tetap harus memantau nilainya ya Mas Aang ya. Karena kita bersaing kan gitu ya. Iya, baik. Nah, kemudian kalau sudah lulus dari sekolah kedinasan, masuk ke instansinya itu juga kita pilih dan ada seleksinya juga ya, berarti dari instansi ya. Nah, ya seleksinya ya dari tadi. Selama kita berkuliah kan ngumpulin EPK terus kayak gitu kan. Nah, itu yang bikin kita rankingnya naik gitu. Kayak prioritas pertama itu diberi kebebasan milih mana kayak gitu kan. Dan semakin ke bawah ya sisanya Semakin lah tidak gitu. bebas. Iya, kayak gimana sisanya itu gitu kan. Baik, baik. Oke deh kalau gitu Mas Aang sangat insightful sekali. Mungkin kalau bisa saya rangkum rekan-rekan ASN untuk mempersiapkan ujian kedinasan. Rekan ASN bisa mulai membentuk kelompok belajar gitu ya. Bisa dari teman-teman, bisa dari ikut bimbel. Jangan lupa persiapkan materi, berdoa, dan juga mempersiapkan kesehatan fisik kalau misalnya memang ada seleksi tes kesehatannya ya. Ya. Seperti itu kira-kira kurang lebih Mas Aang ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Aang, luar biasa sekali hari ini. Sampai ketemu lagi. Dadah-dadah dulu dong Mas. Aduh.